lupa subscribe Bang Jun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sehat selalu dan kita hari ini diberikan kesehatan dan kelancaran Allah SWT serta rezeki yang halal dan barokah serta melimpah ya rabbal alamin. Pagi hari ini teman-teman ya, saya mengajak teman-teman ke perkebunan Rangkas Pawon ini yang berada di Desa Satak, Kecamatan Puncu. Jadi ada dua yang ada di pelosok Klaten dan di Satak ini. Ini dahulunya adalah merupakan pabrik kopi. Ini sudah ada sejak zaman Belanda teman-teman ya, sekitar 1923 Masehi atau tepatnya hampir 1 abad sekarang teman-teman ya. Dan mungkin hari ini juga tidak banyak operasi ataupun sudah tidak seperti dulu yang dulunya memang ribuan hektar tanaman kopi dan kakao yang berada di Kecamatan Puncu dan pelosok Klaten ini. Ini dahulunya kopi teman ya, sekarang sudah pindah menjadi karet, tanaman tebu, tanaman nanas dan lain-lain. Tapi masih tetap banyak didominasi oleh tanaman karet, dan kopi di sebagian masih cukup ada ya, masih ada di wilayah pelosok Klaten ya. Untuk tebu ini juga cukup lumayan banyak. Memang selain ini juga ada di beberapa tempat itu ditanami sayuran seperti kacang panjang dan cabai. Dahulunya memang tidak boleh ya. Dahulunya ini di sini semua kopi dan tanaman kakao. Tapi dengan beriringnya atau berjalannya waktu sekarang sudah banyak yang berubah, karena di bawah pohon sengon itu tidak dimanfaatkan untuk tanaman sayur yang dikelola ataupun dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi yang namanya lembaga masyarakat desa hutan. Contohnya seperti ini cabai rawit merah teman-teman ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, di wilayah ini juga masih cukup banyak, bahkan ratusan hektar jumlahnya. Walaupun hari ini sebenarnya juga masih cukup banyak yang tanam cabai ya di bulan 12 ini. Ini saya pernah tanya kepada teman saya, kebetulan menggarap ataupun tanam di sini. Ini di bulan 12 ini juga cukup banyak ya tanaman cabai. Saya tanya kenapa, walaupun memang agak sulit ya di bulan 12, tapi ya tetap diusahakan bagaimana supaya tanaman tetap bagus. Memang rata-rata kalau tanam cabai di bulan 12 ini sebenarnya cukup ekstra teman-teman ya. Tapi saya pernah konsultasi ketika pH-nya itu di atas 5% apa itu masih cukup lumayan dan cukup bagus ya. Oke, kita sambil berjalan nanti menyusuri kebun karet ini ya, cukup lumayan, ada sekitar 1-2 kiloan. Nanti selainnya itu juga dimanfaatkan warga untuk tanaman sayur. Memang kalau di bawah pohon karet ini nggak ada teman-teman ya, untuk ataupun nggak boleh lah kalau ditanami seperti sayuran. Tapi kalau di bawah pohon sengon, pohon balsa itu juga masih cukup bisa. Dan memang sebenarnya cukup luas sekali ya ketika di bawah pohon sengon ini tidak dimanfaatkan kan iman-iman. Mungkin yang tidak punya lahan, karena memang cukup murah teman-teman ya kalau lahan di perhutani ini. Seperti di desa Wonorejo yang biasanya saya review itu, di desa Manggis itu memang masyarakat itu tidak punya tanah teman ya. Kebetulan untuk rumahnya saja itu memang masih masuk perhutani, dan lahan-lahan yang ditanami itu atau ditanami itu rata-rata milik perhutani yang cukup murah. Kita biasanya cuma bayar sharing 1 tahun itu sekitar
150 sampai 200.000 itu untuk ukuran 10 kali 100 meter, ya cukup luas lah. Jadi kalau 5 petak ataupun kalau di sini namanya 5 patok itu sekitar 1 hektar. Jadi ada hampir 10 ya, 10 patok itu ada 1 hektar. Monggo teman-teman yang kebetulan dekat ataupun di wilayah Kediri, kalau ingin jalan-jalan gratis loh teman-teman. Kalau kesini ini kita ke kebun karet ini mungkin bisa bersuah foto dan lain-lain. Masuknya ke perkebunan itu juga gratis. Biasanya banyak sekali kok yang liburan ke sini ataupun anak-anak atau teman-teman sekolah itu yang ke sini untuk melihat perkebunan karet, mungkin untuk foto-foto dan lain-lain. Kalau sekarang itu apa ya, tempatnya sangat instagramable ya, seperti itu teman-teman. Luasnya ya cukup luas sekali. Ini biasanya kalau malam hari rame teman-teman. Jadi kalau menyadap karet itu biasanya memang kebetulan malam hari, antara jam berapa ya, 9 malam biasanya sampai jam 11 malam. Kebetulan teman saya ada yang bekerja atau menjadi atau penyadap karet seperti ini. Ini satu orang itu menyadap sekitar 400 pohon. Kenapa malam hari? Karena di malam hari itu biasanya untuk getahnya ini memang cukup banyak teman-teman ya. Yang penting tidak hujan. Kalau terkena hujan ya hilang ataupun rusak. Jadi karet itu ketika disadap di tempatnya atau di wadahnya itu hujan ya sudah dibuang. Jadi tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai lagi, karetnya ataupun getahnya itu sudah rusak karena kena air hujan. Ya, ini banyak sekali teman-teman tanaman karet. Memang daunnya di sini tuh kopi teman ya, kopi dan kakao. Ini sebenarnya masih luas sekali. Ini kalau kita lurus ke kiri ini juga masih hutan-hutan yang cukup banyak ya. Masih banyak pepohonan ataupun hewan-hewan liar seperti ayam alas juga ada teman-teman. Masih cukup banyak ya. Ini contohnya, ini di bawah pohon teman-teman, masih tetap dimanfaatkan untuk tanaman cabai. Bisa dilihat ini masih umur berapa teman-teman ya. Ini masih di bulan 12. Sebenarnya sampai ke sana masih banyak sekali tanaman cabai yang kebetulan hari ini juga masih baru tanam. Ada yang masih umur 1 minggu, 2 minggu, dan ada yang 1 bulan. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan di bawah pohon ini. Ini di bawah pohon sengon loh teman-teman. Jadi masih bisa dimanfaatkan oleh warga. Ini biasanya tidak hanya orang desa Satak saja, mungkin di wilayah Punju atau desa Punju dan lain-lain. Ini juga cukup bagus sekali ditanami tomat karena memang tanahnya memang cukup subur walaupun banyak bebatuan seperti batu-batu yang apa ya, dari letusan Gunung Kelut. Karena memang dekat sekali teman ya, dari sini itu ke Gunung Kelut itu kalau ditarik garis lurus itu sekitar 6 sampai 7 kilometer, cukup dekat sekali. Ini kalau terjadi letusan ya rata-rata mengungsi untuk warga desa sini, desa Satak, desa Punju dan Wonorejo ini mengungsi teman-teman. Itu bisa dilihat di ereng-ereng itu kan punya mulsa itu juga baru tanam semua rata-rata. Ini cuma sebagian kecil saja teman ya, saya tidak bisa mereview yang lebih banyak lagi karena memang di sini medannya cukup lumayan ya. Jadi ini juga banyak nanas dan lain-lain. Jadi nanas, tebu dan sayuran yang lainnya itu cuma
berapa ya, tapi jumlahnya cukup lumayan ya. Masih ada puluhan bahkan ratusan hektar. Tapi kalau sengonnya sudah besar seperti ini teman-teman ya, ini ya memang cukup ekstra juga, karena untuk matahari jika tidak langsung. Oke teman-teman ya, ini perumahan dari pegawai perkebunan. Jadi ini rumahnya seperti ini. Oke, untuk kali ini, untuk pagi ini, semoga sehat selalu. Ini juga bekas ataupun masih ada teman ya, untuk satpam, untuk penjaganya juga masih ada. Yang penting tetap semangat teman-teman ya, walaupun di bulan 12 ini masih banyak yang tanam sayur. Semoga supaya kedepannya kita bisa saling berbagi atau informasi tentang pertanian yang berada di Puncu. Mungkin untuk teman-teman silahkan ya di kolom komentar di bawah, silahkan sharing-sharing. Mungkin kebetulan hari ini tanam apa biar tidak bebarengan, sehingga untuk harga masih cukup stabil dan cukup lumayan. Oke ya, kita keluar dari perkebunan teman-teman ya. Kalau kita pakai mobil biasanya ditanyai saja, cuma laporan. Tapi kalau motor langsung saja teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira untuk pagi hari ini tetap saya cukupi sekian dulu. Ini juga ada tandon air, sekarang juga banyak sekali dibangun atau PDAM ya, atau pengairan. Besok kita sambung lagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya, amin ya robbal alamin.